Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media dan Alat Peraga, Bahan Ajar, dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran IPA di SD MI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andari Widya Stuti, NPM 18111002006. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rima Pertiwi. Kepada Rima kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rima Pertiwi, NPM 18111000428. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari media pembelajaran, alat peraga, bahan ajar, dan sumber belajar. Yang pertama yaitu definisi dari media pembelajaran. Media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai sesuatu bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu alat peraga. Alat peraga adalah komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dengan demikian, alat peraga merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran agar terjadi proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batas-batas, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan menggunakan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ria Diana, NPM 18111000145. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai media, alat peraga, bahan ajar, dan sumber belajar. Macam-macam media. Menurut Rudy Pretz, diklarifikasikan media berdasarkan indera. Ini lebih disebabkan pada pemahaman bahwa panca indera merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Media dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, media visual, yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Media visual juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media visual verbal, yang kedua media visual nonverbal atau grafik, yang ketiga media visual nonverbal 3 dimensi. Yang kedua media audio, yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suatu mata pelajaran. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Yang keempat, multimedia, yaitu media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Macam-macam alat peraga. Menurut Ramlon, macam-macam alat peraga IPA itu ada 7. Yang pertama, anatomi, tubuh kerangka tubuh manusia. Yang kedua, mikroskop kecil. Yang ketiga, termometer, anemometer, dinamometer, barometer. Yang keempat, laboratorium mini. Yang kelima, buku paket lengkap. Yang keenam, macam gelas ukuran. Dan yang ketujuh, macam bahan ajar. Macam-macam bahan ajar itu ada 4. Yang pertama, bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas. Yang kedua, bahan ajar dengar adalah bahan ajar yang mengandung pesan bentuk auditif atau hanya dapat didengar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar pandang. Pandang dengar adalah segala sesuatu yang sering dikenal dengan bahan ajar pandang, yaitu sesuatu kemungkinan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Dan yang keempat, bahan ajar interaktif
adalah bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video. Macam-macam sumber belajar. Sumber belajar bukan berbentuk satu jenis saja, tetapi dalam sumber belajar memiliki macam-macam bentuk, antara lain yang pertama sumber ajar cetak. Contohnya seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam teknologi non-cetak. Contohnya seperti film, slides, video, model transparansi, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, sumber belajar yang berupa kegiatan. Contohnya seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Contohnya seperti taman, terminal, pasar, toko, dan lain-lain. Baik, nama Susana Natalia, MPM 18 11 10 0114. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih media, alat peraga, bahan ajar, dan sumber belajar. Agar sumber belajar dan media, alat, dan peraga digunakan dalam proses pembelajaran dapat mendukung pencapaian kualitas pembelajaran, maka perlu diketahui beberapa patokan, acuan, kriteria, atau prinsip masing-masing yang akan kita pilih dalam pembelajaran. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus dikaitkan dengan pertama kompetensi dasar, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan. Beberapa pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, topik menarik minat siswa. Yang kedua, materi dalam media penting bagi siswa. Dan yang ketiga, relevan dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang keempat, apakah materinya autentik atau aktual. Dan yang kelima, apakah fakta atau konsepnya benar. Dan yang keenam, format sistematis dan logis. Dan yang ketujuh, objektif orientasi kebutuhan siswa. Dan yang kedelapan, narasi, gambar, efek, warna, dan sebagainya memenuhi syarat kualitas. Dan yang ke-9, bahasa, simbol, dan ilustrasi cukup komunikatif. Dan yang ke-10, sudah teruji dan daya dukungannya. Selanjutnya, pemilihan alat peraga. Terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat peraga. Yang pertama, kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perencanaannya. Nah, yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Dan yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Dan yang kelima, kemampuan dana. Dan yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Selanjutnya, pemilihan bahan ajar. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar adalah kompetensi dasar dan standar kompetensi. Beberapa pemilihan bahan ajar. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Dan yang kedua, kita harus mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Dan yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai dan relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. Selanjutnya, pemilihan sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar tergantung kepada yang pertama, motivasi, dan yang kedua, kemampuan guru dalam penggunaannya, dan yang ketiga, program pengajaran, dan yang keempat, kondisi lingkungan, dan yang kelima, karakteristik siswa, dan yang keenam, karakteristik sumber belajar. Dari keenam hal tersebut harus menjadi patokan dalam memilih sumber belajar yang akan
bermanfaat dalam proses pembelajaran. Untuk media, kami menggunakan media pop-up dengan materi penampakan alam. Media pop-up book adalah tampilan gambar yang memiliki unsur 3 dimensi, yang memberikan visualisasi yang unik serta dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Di mana pada materi ini kenampakan alam dibagi menjadi 2, yaitu ada di darat dan di perairan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.